Bab 3586, Murka Kaisar Dao Gunung Suci. Di 49 surga, di dalam kuil Taois, cahaya ungu kemasan berkilauan, memancarkan keagungan suci dan penuh dengan energi Taois. Di atas futon di sisi kiri dan kanan duduk puluhan ribu dewa dengan berbagai ukuran, semuanya merupakan perwakilan dan pengendali berbagai kekuatan dari 49 surga. Di antara sekian banyak alam yang ada saat ini, hanya 3 dewa yang mampu mengumpulkan begitu banyak tokoh kuat di bawah komando mereka, Tai Yi, Busen, dan Ronan. Kuil ketetapan ilahi ini adalah tempat pelatihan dewa lembah. Pada saat itu, Ceres duduk di atas tandu yang diselimuti kain kasa putih, di atas semua dewa, memancarkan aura otoritas tanpa kemarahan. Di sebelah kiri terdapat Taichu dan 9 Raja Daunnya, dan di sebelah kanan terdapat 7 Santo Perang, inti dari dewa lembah. Berlanjut di sepanjang sisi kiri dan kanan, terdapat para tokoh dengan kekuatan luar biasa seperti Yang Mulia Suci, Yang Mulia Kaisar, Yang Mulia Dao dari segala penjuru, dan dewa tertinggi dari berbagai tingkatan. Satu persatu mereka menampakkan wujud asli mereka, diiringi oleh patung-patung emas raksasa di belakang mereka, yang menerangi seluruh aula. Namun di kuil ini, yang menyimpan puluhan ribu dewa agung, suasananya sangat sunyi, seolah-olah suara jarum jatuh pun dapat terdengar dengan jelas. Tak lama kemudian, di luar aula utama, seberkas cahaya menerobos masuk dan langsung menampakkan seorang lelaki tua berjenggot yang mengenakan jubah Taois hitam putih, yang berlutut dengan bunyi gedebuk. Melaporkan kepada Guru Dao, majelis Dao kembali ke asal tanpa batas dari Istana Ilahi Ronan telah resmi dimulai. Para hadirin termasuk 5 orang suci agung dari alam surgawi, 36 kaisar samudra luas, 8 yang mulia Dao dari Kunlun, dan 72 dewa emas agung yang menggunakan 8 juta prajurit ekstrim agung Ki primordial. Pada saat yang sama, para dewa dari segala penjuru yang datang untuk menghadiri pertemuan tersebut, serta keempat kaisar musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas, juga berada di antara mereka. Setelah mendengar hal itu, kuil yang tadinya tenang itu pun menjadi gempar. Karena mereka semua tahu betul bahwa para peserta majelis Dao yang dilaporkan oleh lelaki tua beruban itu mencakup hampir 70% dari kekuatan di atas surga ke-40. Secara khusus, 72 dewa emas Luo Agung yang memiliki 8 juta prajurit Ki primordial tingkat puncak memiliki hampir 2 kali lipat jumlah prajurit kuat dibandingkan mereka yang setia kepada dewa lembah. Berbeda dengan hiruk pikuk dan bisikan para dewa, Ceres, yang duduk di balik tirai kasa putih, tampak tenang dan terkensali. Pada saat itu, Taichu tiba-tiba angkat bicara, di mana kedua kaisar tersembunyi itu. Mendengar itu, pria tua beruban yang menyampaikan pesan tersebut tiba-tiba mengangkat kepalanya, saya belum pernah melihat Gomu atau Join. Bagaimana dengan 100.000 pengawal kekaisaran? Seorang dewi cantik tiba-tiba bertanya dari seberang sana. Tidak terlihat. Lelaki tua beruban di pelipisnya itu menggelengkan kepalanya lagi, bukan hanya mereka, bahkan 12 Raja Langit dan 18 kaisar di bawah komando Ronan pun belum terlihat. Setelah mendengar itu, Taichu dan Dewi yang mengajukan pertanyaan tersebut sama-sama menatap dewa gandum di balik tirai kasa putih. Guru Taois, ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini, kata Taichu dengan cemas. Jika separuh pasukan elit Ronan belum muncul, mereka mungkin akan membantai mereka yang menolak untuk tunduk di majelis Dao Wuji Guiyuan. Itu akan menjadi pembantaian yang mengerikan, Sang Dewi memperingatkan. Haruskah kita menghentikannya? Pada saat itu, Dewa Ceres, yang berada di dalam tirai kasa putih, perlahan melambaikan tangannya, menginterupsi permulaan dan Sang Dewi. Lalu, dia menatap lelaki tua berjenggot yang sedang berlutut itu, aku tidak peduli dengan kekuatan lain, aku hanya ingin tahu tentang Julian. Julian. Begitu nama itu diucapkan, para dewa yang hadir pun kembali gempar. Beberapa dewa bertanya siapa Julian, sementara yang lain berbisik di antara mereka sendiri, melebih-lebihkan masa lalu Julian, tetapi sebagian besar cerita mereka bersifat fitnah, mengklaim bahwa Julian bersekongkol dengan dewa iblis dan merupakan aib di antara orang-orang pilihan. Mendengar riuh rendah di sekitarnya, Busen tiba-tiba batuk 2 kali, seketika membungkam suasana. Segera setelah itu, lelaki tua beruban di pelipis yang telah menyampaikan pesan tersebut buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, saya belum menerima kabar apapun tentang orang pilihan Dao, tetapi saya memiliki beberapa berita yang relevan. Bicaralah, kata Dewa Gandum, tampak sangat prihatin. Dia Yin Yi. Lelaki tua beruban di pelipis itu buru-buru berkata, aku tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi dia benar-benar menjadi nyonya muda dari sumber segala roh di 49 surga, dan bahkan diberi wewenang penuh untuk berpartisipasi dalam majelis Dao Wuji Guiyuan. Mendengar itu, Taichu langsung merasa cemas, berdiri tiba-tiba, dan berteriak, apakah kalian sudah menyelidiki secara menyeluruh? Meskipun Yin Yi adalah istri Julian, dia adalah rohku yang telah berubah wujud, dan memiliki kebencian yang tak terdamaikan terhadap Ronan dan putri haramnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Pada mulanya, Dewa Gandum tiba-tiba menyela, biarkan Dao mendengar apa yang ingin kau katakan. Taichu membuka mulut kecilnya, lalu ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Pada saat itu, lelaki tua berjenggot yang bernama Dao Ting berbicara lagi, Guru Taois, meskipun Yin Yi mewakili sumber semua roh dan Dewa Agung Surga Barbar, tampaknya ada hubungan halus antara dia dan Ronan. Menurut deduksi saya, itu seharusnya terkait dengan orang terpilih dari makhluk-makhluk yang dipenjara di gerbang wanita misterius. Setelah mendengar itu, Sang Dewi buru-buru menatap Dewa Lembah. Pemimpin Taois, Julian dan Yin Yi saling mencintai. Partisipasinya dalam pertemuan Taois Ronan pasti untuk menyelamatkan Julian.
Mungkin dia akan menggunakan sumber segala roh sebagai alat tawar-menawar. Bodoh. Pada saat itu, Kaisar Dao Gunung Suci, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Begitu dia mengatakan itu, semua dewa mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Perlahan-lahan bangkit berdiri, Kaisar Zifan berkata, kata demi kata, pemimpin Taois, saya selalu menganjurkan untuk mengambil inisiatif, mengepung Istana Suci Ronan, dan memaksa Ronan untuk menyerahkan gerbang Xuanpin, tetapi mengapa Anda tidak mendengarkan? Apakah kau benar-benar tidak mengerti betapa pentingnya Julian bagi kami, atau kau masih berpegang teguh pada kebiasaan lama dan menganggapnya sebagai orang rendahan? Sambil berbicara, dia berbalik dan mengamati para dewa yang hadir. Semuanya, saya harus mengingatkan kalian sekali lagi bahwa Julian adalah salah satu dari 5 orang terpilih dari Dao yang telah kita putuskan bersama di Istana Suci Wuji, dan juga satu-satunya orang terpilih di antara semua makhluk hidup. Dia telah ditahan oleh Ronan, dan kita harus bereaksi sesuai dengan itu. Jika tidak, di manakah otoritas kuil Wuji, dan di manakah hukum yang telah kita tetapkan? Sekarang, jika kita memaksa Yin Yi untuk menukar sumber segala roh dengan Ronan, maka kita akan menanggung konsekuensi yang sangat serius, bahkan kehancuran segalanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Dao Gunung Suci, para dewa yang hadir mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri lagi. Pada saat itu, Taichu mengalihkan pandangannya ke Kaisar Dao Gunung Suci. Kaisar Dao Gunung Suci, aku telah mengajukan pertanyaan kepadamu, tetapi kau belum menjawabnya. Aku tidak perlu menjawab, kata Kaisar Dao Gunung Suci dengan tegas. Tetapi aku juga telah mengingatkanmu bahwa Julian adalah satu-satunya guru yang menentukan nasib kita, para Kaisar Dao, Raja Dao, Yang Mulia Suci, dan Kaisar Yang Mulia. Jika kita memaksanya masuk ke jalan iblis, kita dan bahkan seluruh Dao Agung akan hancur. Bab 3687, Kaisar Dao mengundurkan diri. Kata-kata Kaisar Dao Gunung Suci itu langsung menuai ejekan dari para dewa yang hadir. Kaisar Dao Gunung Suci, apakah Anda terpesona oleh Julian? Kami, para dewa dari berbagai alam, sebenarnya takut pada makhluk biasa seperti dia. Hehe, benar sekali, Kaisar Dao Gunung Suci. Bukannya kami tidak menghormati Anda, tetapi sebagai Kaisar Dao, Anda seharusnya berada di pihak kami, roh transformasi Qi, bukannya melindungi seekor semut di setiap kesempatan. Siapakah Julian? Jika dia benar-benar sekuat itu, dia tidak akan dipenjara di gerbang wanita misterius oleh Ronan. Kaisar Dao Gunung Suci selamat dari formasi Wuji dan diselamatkan oleh Guru Dao. Dia sekarang menghargainya dan bahkan menjadi penakut. Mendengar ejekan dan komentar sinis dari kerumunan, Kaisar Zifan sangat marah hingga wajahnya pucat pasi dan seluruh tubuhnya gemetar. Detik berikutnya, dia membalik meja persegi di depannya, menyebarkan buah-buahan dan makanan lezat rohani yang tak terhitung jumlahnya dari atasnya. Dalam sekejap, semua dewa yang hadir terkejut dan berdiri. Pada saat itu, seorang pelayan cantik mempesona berjubah putih, yang berada paling dekat dengan Dewa Gandum, tiba-tiba mengayunkan tangannya, dan jutaan sinar cahaya warna-warni melesat keluar, menyelimuti benda-benda suci yang berserakan. Di sisi lain Dewa Gandum, seorang pelayan cantik mempesona lainnya dengan jubah merah melangkah maju untuk menegurnya. Kaisar Dao Gunung Suci, apakah Anda sudah gila? Semua benda di Istana Suci Dao Yu kami adalah artefak ilahi tingkat atas. Jika benda-benda itu jatuh ke berbagai alam, bencana apa yang akan ditimbulkannya, dan berapa banyak makhluk rendahan yang akan berubah menjadi makhluk perkasa? Dewi yang berbicara sebelumnya membalas dengan marah, jangan sebutkan begitu banyak benda suci, bahkan satu pun tidak dapat diterima. Semua makhluk hidup di berbagai alam dipenuhi dengan 5 racun, roh-roh tak tahu malu dan serakah, tidak layak untuk hal-hal seperti itu. Mendengar itu, Kaisar Dao Gunung Suci yang murka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, dia menunjuk ke arah pelayan berjubah merah dan Dewi yang telah memarahinya, salah satu dari kalian adalah kepala pelayan Guru Tao, dan yang lainnya adalah kepala dari 9 Raja Tao Guru Tao. Bahkan kalian menganggap makhluk dari berbagai alam sebagai semut. Maka, tidak mengherankan jika satu demi satu, makhluk-makhluk perkasa dari berbagai alam dapat bangkit memberontak melawan alam surgawi kita. Dewi, lepaskanlah. Pertama, ada kelompok pertama makhluk-makhluk perkasa yang memasuki alam seluruh surga, menentang hukum dan peraturan. Kaisar Dao Gunung Suci berkata dengan suara gemetar, kemudian ada malapetaka Dewa Iblis, yang mendatangkan malapetaka di alam seluruh surga, dan kemudian ada Leng Huan Laken dan Chu Ba King Zui, yang mendatangkan malapetaka di seluruh 49 surga. Pemberontakan semua makhluk hidup di berbagai alam semakin intens, semakin berdarah, dan semakin penuh kebencian terhadap kami, roh-roh penguapan, dengan setiap pemberontakan. Bukankah ini cukup untuk membuat kalian semua memperhatikan dan merenung? Kita menganggap semua makhluk hidup di dunia sebagai semut, tetapi dunia pasca kelahiran yang luas ini tidak dapat berjalan tanpa mereka. Di satu sisi, kita menikmati persembahan dan penyembahan mereka, dan di sisi lain, kita selalu waspada, mendiskriminasi mereka, dan bahkan menindas mereka, tanpa sedikit pun kebaikan dan perlindungan Tuhan. Pada saat itu, Kaisar Zifan menghela napas dalam-dalam, jika aku adalah makhluk dari semua alam, aku pasti akan menjadi salah satu dari mereka yang menentang Dao. Kata-kata ini langsung menimbulkan kehebohan di antara para hadirin. Pada saat itu, Sang Dewi tiba-tiba menunjuk ke arah Kaisar Dao Gunung Suci, sungguh Kaisar Dao Gunung Suci yang luar biasa. Sebagai salah satu dari 5 Kaisar Dao Agung, Anda berani mengucapkan kata-kata yang menentang Dao. Tampaknya Anda benar-benar berniat untuk memutuskan hubungan dengan Dao Agung dan melarikan diri ke jalan iblis. Lalu kenapa? Kaisar Dao Gunung Suci menatapnya dengan dingin, Qian Mei,
aku tahu kau selalu menginginkan posisi Kaisar Dao, tetapi kau menyimpannya untuk dirimu sendiri. Sekarang, apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan mengalahkanku dan meninggalkan kekosongan di antara 5 Kaisar Dao, kau dapat merebut tahta? Sang Dewi, yang dikenal sebagai Dewi Seribu Pesona, langsung murka, kau. Wus. Dengan suara yang tiba-tiba dan nyaring, sebuah gulungan berwarna ungu keemasan terbentang di tangan Kaisar Dao Gunung Suci. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Dewa Gandum, yang tetap diam. Guru Taois, Anda adalah kepala dari 5 Kaisar Dao Agung. Meskipun Anda jarang muncul, Anda mengawasi dan mengambil keputusan atas semua masalah di berbagai alam. Hari ini, saya dipercayakan untuk menyampaikan surat pengunduran diri kepada Anda. Sambil berbicara, ia menyapu pandangannya ke arah kerumunan. Surat pengunduran diri di tangan saya ini ditulis dengan darah oleh Kaisar Darren sendiri. Saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Kaisar. Jika diizinkan, saya akan segera menyerahkan kuali kebaikan dan kejahatan. Setelah mendengar hal itu, para dewa yang hadir kembali gempar. Apakah Kaisar Darren mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kaisar? Perlu dipahami bahwa posisi 5 Kaisar Dao Agung didambakan oleh semua dewa di berbagai alam, bukan hanya karena gelar tertinggi Kaisar Dao, tetapi juga karena Xuanmen yang mereka kendalikan. Siapapun yang dinobatkan sebagai Kaisar Dao akan menjadi sosok yang perkasa dan tak tertandingi di seluruh langit dan berbagai alam. Namun sekarang, Kaisar Darren Dao justru ingin mengundurkan diri, yang sungguh sulit dipercaya. Kaisar Zifan Dao. Pada saat itu, Tai Chu, yang selama ini diam, segera berdiri. Anda dan Kaisar Darren Dao selalu berselisih, bagaimana mungkin dia? Apakah Dewa Agung Tai Chu meragukan keaslian titah ini? Kaisar Zifan tersenyum tenang, dan dengan lambaian tangannya, ia mengubah titah di tangannya menjadi seberkas cahaya ungu keemasan dan mengirimkannya kepada Tai Chu. Dia dengan santai mengambilnya dan melihat isinya, dan ekspresi sangat terkejut muncul di wajah Tai Chu yang sangat tampan. Ia memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Darren, dan ia mengenal jejak jiwa serta roh purba Kaisar, sehingga hal itu tidak mungkin dipalsukan. Lebih penting lagi, dekrit tersebut sebenarnya ditulis dengan darah Kaisar Darren, yang melambangkan tekadnya untuk mengundurkan diri, dan sama sekali tidak dapat diubah. Kemudian, dia melihat pemandangan itu dengan saksama lagi dan menemukan bahwa di antara 10.000 Dewa Agung, memang tidak ada Kaisar Darren Dao. Hatinya terasa sesak. Sejak kembali dari kekalahan dalam pertempuran 40 langit, dia belum bertemu lagi dengan Kaisar Darren Dao. Dia telah mengunjunginya berkali-kali tetapi selalu ditolak. Dia benar-benar mulai panik. Saya juga menyampaikan surat pengunduran diri, kata Kaisar Dao Gunung Suci tiba-tiba. Terimalah juga, pemimpin Dao. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke kehampaan, dan sebuah gulungan berwarna ungu kemasan tiba-tiba terbentang. Segera setelah itu, darah merah menyala menyembur dari kedua jarinya, berubah menjadi pilar darah, yang ia gunakan untuk menulis dekritnya di gulungan ungu emas sebelum terbang menuju Dewa Lembah. Setelah menyaksikan pemandangan ini, para dewa yang hadir tercengang, masing-masing menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Posisi Kaisar Dao, yang diperebutkan oleh semua orang di berbagai alam, kini dibuang begitu saja, dengan 2 posisi tiba-tiba kosong. Apakah ini mimpi? Kaisar Dao Gunung Suci, Tai Chu tiba-tiba berkata dengan wajah tegas, ini adalah majelis Dao. Ungkapkan isi hatimu, ungkapkan keluhan dan kemarahanmu. Mengapa kita harus sampai pada tindakan ekstrim seperti ini? Kita tidak akan bertindak ekstrim, tetapi untuk menghindari bencana. Kaisar Zifan berkata, kata demi kata, benar, dulu aku memiliki kebencian yang tak terdamaikan terhadap Julian, tetapi setelah selamat dari malapetaka 40 langit, aku telah berdamai dengan semuanya. Aku tidak pernah bisa menandingi Julian, baik di masa lalu, sekarang, dan tidak akan pernah. Daripada dibantai tanpa ampun olehnya dalam pertempuran besar yang akan datang di sampingmu, dan mati dengan bodoh, akan lebih baik untuk menjauh dari sorotan, mengabdikan diri pada pencarian ilmu, dan idealnya kembali pada kesederhanaan dan melarikan diri ke kehampaan. Setelah mengatakan ini, Kaisar Dao Gunung Suci menangkupkan tangannya ke arah Dewa Lembah dan awal mula, lalu melirik semua dewa yang hadir, berbalik dan melangkah ke udara untuk pergi. Hentikan! Qian Mei tiba-tiba berteriak, kau mengajukan pengunduran diri tetapi tidak menyerahkan gerbang tanpa batas. Ini adalah pengunduran diri hanya sebatas nama, ancaman, dan pengabaian terhadap guru Taois. Mendengar itu, Kaisar Zifan tersenyum aneh, berbalik, dan menjawab, aku benar-benar minta maaf, gerbang tanpa batasku telah diambil oleh Julian dan diberikan kepada Dewa Iblis. Sekarang, aku tidak punya apa-apa lagi dan sendirian. Tentu saja, jika kau ingin membunuhku, kau bisa datang sekarang. Aku tidak akan pernah lari. Kata-kata ini kembali menimbulkan kehebohan di antara para dewa yang hadir. Jika gerbang keabadian telah direbut, atau jika telah direbut oleh Dewa Iblis, malapetaka mengerikan macam apa yang akan terjadi selanjutnya. Bab 3588, Kekhawatiran Dewa Gandum. Setelah melirik Kaisar Dao Gunung Suci yang teguh, Qian Mei tiba-tiba menangkupkan tangannya ke arah Dewa Lembah di balik tirai kain kasa putih, guru Taois. Dewa Gandum melambaikan tangannya untuk menyela Qian Mei dan perlahan mengangkat kepalanya. Saudara Zifan, ini bukan waktunya untuk perselisihan emosional. Selain itu, status Anda dan Saudara Darren sebagai Kaisar Dao bukanlah pemberian dari saya, Dewa Lembah, melainkan dari Dao Agung batas tak terbatas. Saya tidak dapat menerima pengunduran diri Anda dan Darren. Setelah mendengar itu, ruangan menjadi sunyi senyap. Pada saat itu, Kaisar Dao Gunung Suci, yang membelakangi Kaisar, merasakan guncangan tiba-tiba di hatinya.
Rubah tua itu benar-benar licik. Tampaknya dia tidak punya pilihan selain menyeret dirinya dan Kaisar Darren ke dalam bencana ini, sama sekali tidak ada cara untuk menghindarinya. Apa yang kau katakan tadi masuk akal, kata Dewa Lembah tiba-tiba. Kita memang sudah keterlaluan dalam memperlakukan semua makhluk hidup di berbagai dunia. Namun masalah ini sudah final dan tidak dapat diubah dalam semalam. Sekalipun dunia setelah ini akan didominasi oleh makhluk hidup dan kita, roh-roh penguapan, harus mundur ke latar belakang, kita tetap harus pergi dengan bermartabat. Mendengar itu, Kaisar Sivandau tiba-tiba berbalik, matanya dipenuhi keheranan saat ia menatap Dewa Lembah. Pria tua itu sangat licik, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menimbulkan masalah. Bagi dewa-dewa dengan kedudukan seperti kami, kekuasaan tak lagi dapat mengikat kami, kata Dewa Gandum lagi. Namun martabat dan status suci roh penguapan ini tak akan pernah terguncang. Oleh karena itu, meskipun kita ingin mengembalikan dunia yang telah kita rebut kepada makhluk hidup untuk diperintah, kita, para roh yang telah bertransformasi menjadi Ki, harus melawan pertempuran ini. Baik itu Julian atau Ronan, tidak peduli seberapa besar ketidakadilan yang diderita makhluk dari berbagai alam, atau seberapa besar kebencian yang mereka pendam terhadap kita harus memenangkan pertempuran ini. Hanya dengan memenangkan pertempuran ini kita, roh-roh penguapan, dapat pergi dengan bermartabat dan menjadi dewa-dewa yang tergantung di atas kepala mereka selamanya, tetap dihormati dan disembah oleh mereka. Inilah prinsip dasar kita. Kata-katanya langsung disambut tepuk tangan dari semua dewa yang hadir, dan bahkan mata Taichu pun berbinar kagum. Sambil menarik napas dalam-dalam, Kaisar Sivan bertanya dengan senyum masam, bagaimana jika kita kalah? Kalimat pendek ini sekali lagi membawa atmosfer yang sudah berenergi tinggi ke titik beku. Segera setelah itu, ia menjadi sasaran serangan verbal yang tak terhitung jumlahnya. Satu demi satu, para dewa yang tinggi dan perkasa menunjukkan bahwa ia berbicara omong kosong dan mengutarakan hal-hal yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin mereka, sebagai dewa, takut pada sekelompok semut dan kalah dari sekelompok semut? Di tengah ejekan dan penghinaan tersebut, Kaisar Sivandao, dengan senyum getir dan tak berdaya, perlahan berjalan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Dia dulunya adalah Minho, dan sekarang dia adalah Kaisar Dao Gunung Suci. Meskipun kebijaksanaannya mungkin tidak sebanding dengan Julian, dia tetaplah sosok tingkat atas di seluruh surga dan berbagai alam. Dia benar-benar membenci kebodohan dan kepedantisan para roh yang telah berubah wujud menjadi Ki itu. Melihat Kaisar Dao Gunung Suci berjalan keluar dari kuil, Qian Mei langsung diliputi amarah. Keterlaluan, arogan, ini benar-benar bertentangan dengan tatanan alam. Apakah kita di semua alam yang tak terhitung jumlahnya ini tidak memiliki aturan lagi? Begitu dia mengatakan ini, raja-raja agung lainnya segera berdiri untuk mengutuk Kaisar Dao Gunung Suci dan menuntut agar Dewa Lembah menghukumnya. Namun, hanya dengan sekilas pandang pada Dewa Gandum, mereka langsung terdiam. Aturan, tanya Gusen dingin, jika kita bicara soal aturan, kau mungkin yang paling tidak disiplin, bukan? Sekalipun dia salah, dia tetaplah salah satu dari 5 Kaisar Dao Agung, lebih unggul dari kalian. Bagaimana mungkin kalian semua tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali? Apakah ini yang kalian sebut aturan? Setelah mendengar ini, para dewa di tempat kejadian, yang tadinya gempar, menjadi diam, masing-masing terlalu takut bahkan untuk bernapas. Baiklah, kalian semua, mundur. Sambil melambaikan tangannya, Gusen berkata dengan suara berat, apapun yang Ronan rencanakan, kita harus melanjutkan sesuai rencana dan melakukan persiapan yang matang. Para dewa yang hadir berdiri serentak, semuanya menjawab serempak, lalu satu persatu berubah menjadi pancaran cahaya dan tiba-tiba menghilang ke dalam kuil. Barulah kemudian Dewa Lembah menatap Taichu, apa yang dikatakan Seng Yue bukan tanpa alasan. Yang kita khawatirkan bukanlah Ronan, melainkan Julian yang berada di dalam gerbang wanita misterius. Oleh karena itu, sebelum pertempuran besar, aku masih berharap kau dapat berusaha sebaik mungkin untuk menemui Yin Yi. Dia bukan hanya Yin Yi sekarang, tetapi juga Tuan Muda yang dapat mengambil keputusan atas nama sumber segala roh. Lebih penting lagi, dia dapat memengaruhi keputusan Julian. Mendengar itu, Taichu sedikit mengerutkan kening. Pada saat itu, Qian Mei mencibir, Guru Taois, apakah ini benar-benar perlu? Seekor semut kecil. Wajah Dewa Gandum langsung berubah gelap. Dia mengayunkan tangannya ke belakang, dan embusan angin menderu, membuat Qian Mei terlempar. Raja-raja Dao lainnya, melihat pemandangan ini, segera berlutut ketakutan, wajah mereka dipenuhi kengerian. Melihat itu, Taichu menghela napas pelan. Jika Yin Yi dipenjara di kuil Ronan oleh Ronan, kita tidak punya kesempatan dan hanya bisa mengirim pesan melalui seseorang. Pertanyaan kuncinya sekarang adalah, jika Ronan memberontak terhadap Dao, kemana dia akan menyerang? Dewa Gandum perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan ekspresi serius. Untuk mengendalikan seluruh langit dan berbagai alam, seseorang harus terlebih dahulu mengendalikan 49 langit. Untuk mengendalikan 49 langit, seseorang harus terlebih dahulu mengendalikan istana ilahi Wuji. Hal yang paling penting adalah mutiara penstabil Dao dan penyegel dewa di kuil Wuji. Siapapun yang memperoleh mutiara suci ini akan menjadi Dao baru, baik yang tak bernama maupun yang nyata. Pada saat itu, Dewa Lembah menghela napas pelan, di masa lalu, di 49 surga, 5 Kaisar Dao Agung saling mengawasi dan menyeimbangkan, dan berbagai kekuatan saling menahan. Dengan Tai dan Gao di tengah, tidak ada yang berani menginginkan mutiara Dewa Angin Penstabil Dao ini. Namun sekarang,
dengan mundurnya Kaisar Dao Daren dan Zivan, serta menghilangnya Kaisar Dao Zhenyi, konfrontasi langsung antara Ronan dan aku telah terbentuk. Sambil berbicara, Dewa Gandum menatap awal mula lagi, kau dan aku berada di pihak yang sama, tidak ada keraguan tentang itu. Kuncinya adalah jika sumber segala roh condong ke arah kekosongan, maka kita akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Jika Julian memilih untuk bekerja sama dengan Ronan, maka kita pasti akan kalah dalam pertempuran ini, dan kita, para roh transformasi Qi, mungkin akan binasa. Setelah mendengar itu, Taichu mengangguk, lalu berdiri dan berkata, aku akan pergi mencari Yin Yi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba-tiba melesat keluar dari kuil. Pada saat itu, Dewa Gandum perlahan menutup matanya. Julian, kau tidak boleh tertipu oleh apa yang disebut garis keturunan bersama makhluk hidup milik Ronan, jika tidak, kau juga akan celaka. Saat itu, bukan hanya kamu, tetapi bahkan Daofu yang berada di sisimu pun mungkin akan kesulitan menyelamatkan situasi. Bab 3589, sebuah harapan kecil. Di balik gerbang wanita misterius. Julian menggunakan kekuatan dahsyat dari alam jati dirinya untuk menyelimuti tubuh utama Kaisar Yonghui dan lebih dari selusin roh purba di dalamnya, memurnikan dan meningkatkan kekuatan mereka. Tak mau kalah, Leng Huan memasukkan beberapa roh purba miliknya ke dalamnya, sehingga mendapat manfaat dari penyempurnaan tersebut. Namun, jati dirinya yang sebenarnya berkeliaran di sekitar Julian, mengenakan jubah merah yang ujungnya berkibar, dikelilingi kupu-kupu berwarna-warni, dan aromanya menyebar hingga bermil-mil jauhnya. Saat ini, Julian duduk bersila di atas bunga teratai suci yang sedang mekar, setelah menerima pesan dari roh lonceng di luar. Seperti yang diharapkan dari makhluk yang lahir dari Dewi Pencipta Daofu, roh lonceng tidak hanya menyembunyikan dirinya tetapi juga menggabungkan jejak jiwa Julian dan dirinya sendiri, membentuk kekuatan supranatural misterius berupa penglihatan bersama. Tuan, sudah siap, roh lonceng tiba-tiba mengingatkannya. Julian bergumam setuju, lalu mengayunkan tangannya di depannya. Dengan kilatan cahaya ungu kemasan, sebuah gambar berbentuk oval muncul. Dalam adegan tersebut, 100.000 pengawal kekaisaran Mosa berdiri dalam formasi rapi di ruang kosong di atas kuil Ronan, panji-panji mereka berkibar, memancarkan aura pembunuh dan rasa penindasan yang kuat. Akibatnya, semua dewa yang berpartisipasi dalam majelis Dao Wuji Guiyuan di kuil tersebut menoleh dan menunjukkan rasa takut. Hei, bukankah ini kuil Ronan? Leng Huan yang melayang tiba-tiba mendarat di belakang Julian, hampir berhadapan muka dengannya dalam posisi yang ambigu. Sambil sedikit mengerutkan kening, Julian berkata dengan tidak sabar, pria dan wanita seharusnya tidak saling menyentuh. Tidak bisakah kau sedikit lebih beradab? Leng Huan mendengus lalu bergegas duduk di sebelah Julian. Dia tahu Julian bertekad untuk tetap tidak terpengaruh oleh rayuannya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk menggoda kekasih mudanya itu. Pada saat itu, Julian tiba-tiba angkat bicara, 100.000 pengawal kekaisaran Mosa telah terungkap. Tampaknya Gomu dan Joyin sangat ingin mengklaim pujian. Aku tidak mempercayai kedua orang tua itu, kata Leng Huan, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku sarankan kau juga jangan terlalu berharap pada mereka. Julian tersenyum tenang. Setelah mengetahui keberadaan jaringan roh, dia tidak berani menaruh harapan pada siapapun kecuali istrinya dan roh lonceng. Karena tak seorang pun bisa memastikan, di antara saudara-saudara terbaik, mungkin ada makhluk ilahi dengan roh. Lagi pula, bahkan Kaisar Agung Jinghong dan Yan Fei pun seperti itu, jadi siapa lagi yang bisa kita percayai? Lihat, Patua Ronan sudah keluar. Dengan teriakan kaget dari Leng Huan, Julian tersadar dari lamunannya. Melihat pemandangan berbentuk oval di hadapannya, Ronan, yang dikelilingi oleh sekelompok besar Dewa Luo Agung, telah terbang ke depan 100.000 pengawal kekaisaran Mosa. Di antara kelompok dewa-dewa itu, Julian melihat bukan hanya Gomu, Joyin, dan 12 Raja Langit yang telah dibebaskan, 18 Kaisar, dan Talai, tetapi juga sosok cantik berjubah putih yang melambai-lambai. Yin Yi, seru Leng Huan lagi, lalu menunjuk layar dengan penuh semangat seolah-olah dia melihat seorang idola, kekasih kecil, itu istrimu. Istrimu benar-benar mengkhianatimu. Mendengar itu, Julian mengerutkan kening dan berkata, diam, kau telah mengkhianatiku. Bahkan istriku pun tidak akan mengkhianatiku. Leng Huan cemberut lalu mengeluh dalam hati. Segera setelah itu, Julian mengirimkan suaranya kepada roh lonceng, bisakah kau menemukan cara untuk berkomunikasi dengan istriku? Roh lonceng menghela napas pelan, kecuali jika dia lewat di dekatku, jika aku dengan gegabah melepaskan tingkat kiku, lelaki tua Ronan akan menyadarinya. Kalau begitu, jangan bergerak dulu. Julian buru-buru memberi instruksi melalui suara, kita tidak boleh mengekspos diri, jika tidak akan menjadi kerugian. Kemudian, layar berfokus pada Kaisar Ronan. Pria tua itu tampaknya tidak terlalu gembira dengan 100.000 pengawal kekaisaran Mosa yang telah kembali dalam formasi, sebaliknya, wajahnya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpastian. Mungkin dia tidak menyangka bahwa bidak-bidak yang awalnya ingin dia korbankan akan kembali utuh, sehingga dia berjalan perlahan mengelilingi formasi pasukan Mosa, memeriksa setiap bidak satu persatu dengan tangan di belakang punggungnya. Para Dewa Luo Agung yang mengikutinya dari belakang juga bergerak perlahan, seolah-olah mereka sedang mengamati situasi bersama dengan Kaisar Dao Ronan. Saat Sarah berada di antara para dewa, semakin dekat dengan prajurit iblis yang diwujudkan oleh roh lonceng, jantung Julian langsung berdebar kencang. Namun, ketika Ronan berjalan mendekati dewa iblis yang berwujud prajurit Mosa, dia tiba-tiba berhenti, menyebabkan para Dewa Luo Agung di belakangnya juga berhenti.
Melihat hal ini, Julian menjadi semakin gugup. Dia tidak mengkhawatirkan Laken dan prajurit aneh yang telah diwujudkan oleh roh lonceng, satu-satunya variabel adalah Dewa Iblis. Dahulu kala, Ronan adalah musuh bebuyutannya, yang membelah dan menyegelnya selama 1 juta zaman penuh. Ini adalah permusuhan berdarah. Dengan temperamennya yang berapi-api, bisakah dia mentolerir musuhnya berada tepat di depannya? Namun, sedetik kemudian, Kaisar Dao Ronan perlahan mengulurkan tangannya dan meraih wajah Dewa Iblis yang berwujud sebagai prajurit Mosa. Pada saat itu, Julian merasa seolah jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Saudara Iblis, bertahanlah. Saat tangan Kaisar Dao Ronan semakin mendekat ke Dewa Iblis, hingga hampir menyentuh pipi Dewa Iblis tiba-tiba bergerak. Oh tidak, seru Julian. Leng Huan juga terkejut dengan seruan tiba-tiba Julian, apa yang rusak? Dalam adegan tersebut, tepat ketika Dewa Iblis menghunus senjatanya, para prajurit Mosa yang diwujudkan oleh Laken dan roh lonceng juga dengan cepat menghunus senjata mereka. Pada saat itu juga, semua prajurit Mosa menghunus senjata mereka dengan kilatan cahaya ungu kemasan, dan berbalik menghadap Kaisar Dao Ronan, niat membunuh mereka tiba-tiba memenuhi seluruh ruang hampa. Melihat itu, Julian dan Leng Huan sama-sama membelalakan mata, hampir tak berani bernapas. Dalam adegan tersebut, tangan Ronan Daodi yang terulur ke arah Dewa Iblis tiba-tiba berhenti tepat sebelum menyentuhnya. Seketika itu juga, Kaisar Ronan Dao, yang tadinya tampak ragu, tiba-tiba menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Yang mulia, ini berbahaya. Joyin buru-buru berkata dari samping, orang-orang ini sedang memurnikan batu Dao, begitu mereka. Tidak apa-apa. Kaisar Ronan tersenyum misterius dan tiba-tiba berseru, Talai. Dengan suara, biu, Talai tiba-tiba muncul di samping Ronan Daodi, membungkuk dan menangkupkan tangannya. Kaisar Dao Ronan tersenyum dan bertanya, di manakah dewa yang memimpin 100.000 pengawal kekaisaran Mosa? Talai terkejut, dan buru-buru berkata, itu diambil oleh si iblis itu. Semua ini karena Yong Hui tidak becus. Omong kosong. Kaisar Ronan mencibir, tanpa kendali dekrit ilahi, apakah 100.000 pengawal kekaisaran Mosa ini akan begitu siaga dan dengan patuh menjaga pos mereka? Talai tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya membelalak, yang mulia, bagaimanapun juga, dekrit ilahi ini bukan di tangan saya. Begitukah? Kaisar Ronan menyipitkan matanya dan menoleh ke arah Joyin dan Gomu, dua sahabat lamaku, ketika kalian melihat pengawal kekaisaran Mosa keluar, apakah mereka tertib atau kacau? Joyin dan Gomu saling bertukar pandang, lalu tersenyum dan berkata, Guo tua, jangan lagi membuat kami penasaran. Gomu mengerutkan kening. Kaisar Ronan Dao dan Busen yang hadir juga memandang ke arah Gunung Guokyu. Saat ini, Gomu berada dalam bahaya. Melihat itu, Leng Huan memutar matanya ke arah Julian, sudah kubilang, kedua orang tua itu tidak bisa diandalkan. Sekarang mereka malah mengembalikan hadiah yang dikirim Patua Ronan dengan sia-sia. Julian menyipitkan mata dan menatap adegan di layar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sejujurnya, terlepas apakah Gomu menyerahkan dekrit ilahi yang mengendalikan 100.000 pengawal kekaisaran Mosa atau tidak, hasilnya akan tetap sama. Namun, dia masih memiliki beberapa harapan. Bab 3590, sebuah pertunjukan yang brilian. Dalam adegan tersebut, situasi tampak membeku, dengan Kaisar Ronan Dao dan semua dewa seolah menunggu Gomu untuk menyampaikan pernyataannya. Saya katakan, Tetua Guo, saya mengerti keraguan Anda, tetapi karena kita telah memilih untuk percaya kepada Kaisar, kita harus mendukungnya tanpa syarat. Joyin berbicara lagi, memecah keheningan, di formasi es dan api, kita bertarung melawan iblis itu selama lebih dari 1 miliar putaran. Meskipun kita tidak membunuhnya, kita melukainya dengan parah. Aku ingat dengan sangat jelas bahwa ketika kau memukul iblis itu dengan telapak tanganmu, sebuah token berkilauan jatuh dari tubuhnya. Jika aku tidak salah, itu seharusnya token ilahi yang mengendalikan 100.000 pengawal kekaisaran Mosa, bukan? Mendengar itu, pupil mata Ronan menyempit, sementara para dewa lainnya gempar. Hanya Sarah, yang berada di dalam, yang memiliki niat membunuh di wajah cantiknya, dan hampir meledak. Dia tidak bisa membayangkan apa yang telah dialami suaminya. Dua kaisar tersembunyi menyerang pada saat yang bersamaan, kekuatan mereka melebihi Ronan. Bahkan jika dia tidak meninggal, dia mungkin terluka parah. Saat Kaisar Ronan Dao sedang menatap Gomu dan hendak berbicara, Sarah tiba-tiba merebutnya. Namun, tepat saat dia melewati prajurit aneh yang diwujudkan oleh roh lonceng memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang tubuhnya dengan cahaya transparan. Sarah bergidik dan tiba-tiba membeku, lalu menoleh untuk melihat prajurit asing yang telah diwujudkan oleh roh lonceng. Tokoh protagonis wanita, jangan menatapku, roh lonceng tiba-tiba menyahut suaranya. Aku tidak ingin ketahuan sekarang. Seolah menerima suatu pesan, Sarah dengan cepat mengalihkan pandangannya dan langsung menuju ke arah Joyin dan Gomu. Kalian berdua anjing tua, apa yang telah kalian lakukan pada suamiku? Mendengar teriakan marah Sarah yang tiba-tiba, Gomu dan Joyin sama-sama terkejut. Namun, Kaisar Ronan Dao melangkah maju perlahan dengan senyum aneh. Nona muda, mohon tenang. Suami Anda adalah orang nomor 1 di seluruh surga dan berbagai alam yang telah mengumpulkan 3 bunga di puncak. Dia abadi dan tak terkalahkan. Dia akan baik-baik saja.
Dipenuhi kebencian, Sarah tiba-tiba berbalik, Pak Tua Ronan, jika sesuatu terjadi pada suami saya, Yin Yi, bersumpah di sini dan sekarang bahwa saya akan melakukan segala yang saya mampu, bahkan mempertaruhkan nyawa saya, untuk melawan Anda sampai mati. Baiklah, baiklah. Kaisar Dao Ronan tersenyum tak berdaya, suamimu dan aku telah sepakat untuk menariknya keluar dari jalan iblis dan kita akan menjadi mertua. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Sambil berbicara, Kaisar Ronan menghela napas pelan, tetapi kau sekarang mewakili sumber segala roh di majelis Dao Wuji Guiyuan. Kau tidak boleh mempermalukan Dewa Agung Surga Barbar di depan begitu banyak pahlawan dari berbagai lapisan masyarakat. Mendengar itu, Sarah menyipitkan matanya, mencemooh kemunafikan Ronan. Tepat pada saat itu, suara roh lonceng tiba-tiba terlintas di benak Julian. Baiklah, Tuan, sekarang Anda dapat berkomunikasi langsung dengan Tuan perempuan. Setelah mendengar hal ini, Julian sangat gembira dan segera mengirim pesan kepada Sarah. Istriku, cari alasan untuk pergi. Aku ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Di layar berbentuk oval, Sarah menerima transmisi suara. Dia terkejut, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ronan Daudi dengan penuh kebencian. Aku butuh penjelasan, terutama mengenai suamiku. Jika tidak, asal mula semua roh kita akan segera menarik diri dari asosiasi Dao Wuji Guiyuan. Setelah mengatakan itu, Sarah mengibaskan lengan bajunya yang panjang dan kembali ke klan pembunuh dewa. Setelah jeda ini, Kaisar Ronan memandang Joyin dan Gomu sambil tersenyum. Mohon jangan tersinggung, dua sahabat lamaku. Ini Yin Yi, istri Julian. Mereka telah bersama dalam suka dan duka, cinta mereka lebih kuat dari emas, jadi ini hanya kesalahpahaman sesaat. Baiklah, mari kita mulai. Joyin menatap Kaisar Dao Ronan, lalu menarik Gomu ke samping dan berkata, Yang mulia, Tetua Guo masih memiliki beberapa keraguan tentang Anda, terutama mengenai apakah Anda dapat memberi manfaat bagi semua makhluk hidup di berbagai alam setelah Anda merebut 49 langit. Kalian berdua bisa tenang soal ini. Aku, Ronan, akan menepati janjiku. Kaisar Dao Ronan berkata dengan ekspresi serius, apapun yang terjadi, ke-49 langit ini, bahkan seluruh dunia yang tak terhitung jumlahnya dan dunia setelah langit, harus diperintah oleh kita, makhluk hidup, sendiri. Kata-kata ini diucapkan dengan penuh kekuatan dan menggelegar bagi para pendengar, terutama Joyin, yang tertawa terbahak-bahak sambil memandang Gomu. Tetua Guo, sudah kubilang, Kaisar tidak pernah mengingkari janjinya. Cepat keluarkan barang-barang itu. Melihat Joyin berbaring tanpa tersipu, dan melihat sikap Ronan Daudi yang saleh dan bermartabat, Gomu menarik napas dalam-dalam sebelum perlahan mengeluarkan Mosa Senling peringkat kedua yang diberikan Julian kepadanya. Saat melihat dekrit ilahi pembantai iblis, mata Kaisar Ronan berbinar-binar. Tuan Guo, Anda benar-benar berhasil mendapatkan kembali dekrit ilahi itu. Sungguh luar biasa. Kau tidak tahu betapa salahnya aku selama ini. Yonghui itu sampah, jadi. Baiklah, kata Gomu dengan tidak sabar, karena kau menyukainya, ambillah kembali. Kuharap kau menepati janjimu. Dengan gerakan pergelangan tangan yang santai, roh iblis itu melayang di hadapan Kaisar Dao Ronan. Sambil mengulurkan tangan, Kaisar Dao Ronan merasa seolah-olah telah menemukan harta karun. Dia berbalik dan melambaikan dekrit ilahinya, dan cahaya ungu kemasan menyelimuti 100.000 pengawal kekaisaran Mosa, menyebabkan mereka semua mengangkat senjata dan tiba-tiba melepaskan niat membunuh mereka. Ini tentu saja termasuk roh lonceng, laken, dan dewa iblis yang bermanifestasi sebagai prajurit pembunuh. Melihat itu, Julian menatap layar dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Leng Huan cemberut dan berkata, si tua brengsek Joyin itu benar-benar pandai mengarang cerita. Sungguh memalukan bakatnya karena dia tidak terjun ke teori Taoisme. Itulah yang dilakukan orang pintar. Julian terkekeh. Kebohongan sementara ini tidak hanya sesuai dengan kepribadian Gomu dan membantunya keluar dari kesulitan, tetapi juga memberikan contoh kesetiaan di depan Ronan, dan juga menunjukkan bahwa dia telah melakukan semua yang saya minta. Menyelesaikan 3 masalah sekaligus, tidak menyinggung siapapun, dan meninggalkan kesan yang sangat baik pada ketiga pihak. Monster tua ini bukanlah orang bodoh. Siapapun yang berada di dekat warna merah terang akan ternoda merah, dan siapapun yang berada di dekat tinta akan ternoda hitam. Leng Huan berkata dengan sinis, bukankah menurutmu Joyin lebih licik dan hianat daripada Gomu? Itu wajar, kata Julian sambil tersenyum. Di dunia yang penuh tipu daya ini, di mana yang kuat berkuasa, tidak ada seorang pun yang memiliki kehidupan yang mudah. Kita harus membiarkan orang-orang seperti Joyin ada. Dia mungkin tidak loyal dan mungkin didorong oleh kepentingan pribadi, tetapi jika dikelola dengan benar, orang seperti itu bisa sangat cakap. Leng Huan mencibir dan melihat layar lagi. Pada saat itu, dalam adegan tersebut, Kaisar Ronan sudah memberikan perintah kepada 100.000 prajurit Mosa yang telah direbut kembali kendalinya. Legiun pertama pembunuh aneh, yang dipimpin oleh Raja Buffon, ditempatkan di gerbang utara kuil. Legiun kedua orang asing, yang dipimpin oleh Raja Yinghuai, menjaga gerbang selatan kuil. Legiun ketiga pembunuh aneh, yang dipimpin oleh Zhong Hetian, menjaga gerbang barat kuil. Legiun keempat assassin, yang dipimpin oleh Raja Surgawi Padang Salju, menjaga gerbang timur kuil. Pasukan utama Mosa yang tersisa akan dipimpin oleh Yang Mulia Talai dan akan bertanggung jawab atas keamanan Dao Hui. Ingatlah ini, kalian hanya diperbolehkan masuk, bukan keluar. Jika ada dewa yang berani menerobos masuk, bunuhlah mereka tanpa ampun. Saat ia berbicara,
Kaisar Ronan Dao melambaikan dekret ilahi di tangannya, dan 100.000 pengawal kekaisaran Mosa segera mengangkat senjata mereka dan berteriak, bunuh! 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 Melihat pemandangan yang mengerikan ini, Julian tiba-tiba menyipitkan matanya. Patua Ronan sedang mempersiapkan pembersihan besar-besaran di asosiasi Taois. Dewa kematian. Leng Huan terkejut, dia akan memotong anggota tubuhnya sendiri. Mereka yang berpartisipasi dalam majelis Dao belum tentu semuanya orang kepercayaannya, kata Julian sambil tersenyum. Perhatikan saja baik-baik, istana ilahi Ronan akan dilanda pertumpahan darah dalam beberapa hari mendatang. Tapi ingat, jangan ganggu saya. Saya perlu bicara baik-baik dengan istri saya. Melihat Julian memalingkan muka, Leng Huan tak kuasa bergumam pelan, dasar bajingan, kau sudah melupakan adikmu sekarang setelah kau punya istri. Bersambung.